Febri Irwansyah atau akrab disapa Febri Al-Intani merupakan seorang pekerja seni kelahiran Pagar Alam 14 Februari 1967. Berawal dengan memulai karir sebagai aktor di berbagai pementasan teater panggung pada tahun 1987, ia fokus mendalami dunia seni dan menghasilkan banyak karya dengan menulis naskah drama di antaranya Sendra Tari Putri Kembang Dadar pada tahun 2017 dan teatrikal Ratu Bagus Kuning pada tahun 2016. Ia juga menyutradarai berbagai pementasan drama dan kemasan kegiatan seremonial, menulis cerpen, serta artikel anak dan kebudayaan di harian lokal Sumatera Selatan. Ikuti perbincangan saya bersama Febri Al-Intani, hanya di Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, budaya merupakan identitas dari suatu daerah. Tidak terkecuali juga dengan Sumatera Selatan yang memiliki banyak adat istiadat, kerajinan, serta kesenian yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat untuk terus dilestarikan dan mengamalkan nilai-nilai tersebut. Namun, banyak dari masyarakat juga yang memang tidak memiliki concern atau minat terhadap kebudayaan. Maka dari itu, disinilah peran seorang budayawan untuk dapat terus melestarikan kebudayaan di Sumatera Selatan serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya akan berbincang bersama narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi kebudayaan, yaitu Bapak Febri Al-Intani. Ikuti perbincangan kami selengkapnya dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik Caca. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di tengah pandemi ini masih segar, bugar. Nih ada resep tersendiri nggak Pak? Rajin olahraga atau lain-lain gitu? Rajin berpuisi. Berpuisi gitu ya. Jadi menyampaikan apa perasaan isi hati gitu ya. Jadi nggak ada beban pikiran gitu, selalu santai. Ini kalau dilihat stylenya Pak Febri ini santai banget gitu kan. Rambutnya oke nih, rambutnya bagus juga nih pemirsa ya. Iya. Kayak hitam gitu mengkilap. Apa memang seorang budayawan ini ciri khasnya salah satunya rambutnya gondrong nih Pak? Enggak semua budayawan atau seniman yang rambut gondrong. Iya. Tapi kalau saya ini yang memang memelihara rambut, karena tidak ada peliharaan lain. Tidak memelihara ternak, tidak memelihara kambing. Ya, cuma rambut lah yang bisa. Cuma rambut gitu ya Pak ya. Jadi memang tampilannya ini maco banget Pak Febri. Masya Allah, keren ya. Baik, Pak Febri ini kalau misalnya tadi saya di awal udah memperkenalkan bahwa Pak Febri ini seorang budayawan gitu kan, memang sudah fokus dan concern gitu di bidang ini seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, apakah dari awal memang Pak Febri ini sudah fokus? Maksudnya pada saat muda itu sudah apa yang membuat tertarik terhadap kebudayaan? Iya, saya tuh dari kecil itu memang ada kecenderungan untuk kebudayaan ya. Senang misalnya dengan puisi itu pertama. Kemudian senang dengan kebudayaan unsur budaya lain, senian. Nah, SMP saya mulai menulis puisi. Terus SMA saya masuk grup teater. Grup teater. Ya, di satu grup teater namanya dulu Teater Kembara. Iya. Tahun 80 kelas 2 SMA itu waktu itu. Tahun 82 udah lahir belum? Belum, Pak. Belum lahir. Jadi saya udah berteater waktu itu. Tapi kecenderungan saya memang ada cita-cita untuk menulis tentang budaya gitu ya. Opsi saya mempromosikan budaya kita, terutama budaya Sumatera Selatan. Iya. Karena kalau saya bandingkan dengan kebudayaan lain, kita tuh relatif lebih tidak dikenal ketimbang dengan budaya lain. Karena itu sejak saya masuk teater dan kemudian kalau saya misalnya menulis naskah, saya selalu menggali lokalitas tentang pengetahuan sejarah lokal, juga kesenian lokal begitu. Juga saya menulis artikel juga begitu. Saya mempromosikan kebudayaan kita. Iya. Gitu. Berarti itu dimulainya tuh masih belia seperti itu ya Pak, bisa dikatakan umur kelas 2 SMA seperti itu sudah mulai dari terjun sebagai pelaku seni di bidang teater. Tapi apakah memang keluarga juga atau background orang tua seperti itu juga seorang seniman? Enggak juga. Enggak ya Pak? Jadi saya tuh tinggal di desa orang tua saya. Ayah saya itu tinggal di dusun gitu ya. Di mana tuh Pak?
di Dusun Pak Lawang, di ujung Pak Lawang itu. Tapi ibu saya orang Palembang. Nah, ibu ini mengasuh saya itu selalu dengan mendongengi saya gitu, cerita. Nah, dongeng itu meresap ke saya. Atau dia cerita dulu waktu ibu saya dulu di Pagar Alam. Dia orang Palembang di Pagar Alam dan sering menonton film-film, misalnya film Piramli. Meskipun saya nggak nonton, tapi sering cerita tentang film itu. Dan itu membekas sampai sekarang. Ada unsur estetis, unsur keindahan yang terkesan dalam diri saya untuk cenderung ke kesenian. Nah, barangkali memang ada, tapi secara genetik mungkin ada pada mungkin kakek, mungkin karena ada misalnya paman saya bisa nembang gitar, bisa seperti itu ya. Lalu dari Palembang misalnya Yai dari Palembang itu bisa kaligrafi gitu. Nah, tapi itu kan tidak berkembang. Benar. Lalu saya sendiri cenderung pilihannya ke sana. Udah mencoba kemana-mana, kembali lagi ke kesenian. Kembali lagi ke sini, kemana-mana udah kembali ke sini. Berarti sepertinya sudah digariskan untuk fokus seperti itu ya Pak, dunia kesenian seperti itu kan. Jadi tadi kan Bapak juga sempat katakan bahwa Bapak juga suka menulis seperti itu, katakan naskah, terus juga ada puisi seperti itu kan. Kenapa Bapak lebih senang menulis gitu Pak dibandingkan dengan kesenian-kesenian yang lain? Saya tadi basis saya teater. Jadi dulu waktu itu sering menjadi aktor juga, main gitu. Dulu menulis naskah, lalu mendirikan teater berkelompok, artinya berorganisasi. Terus mulai menulis artikel, menulis puisi dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang menulis itu kan lebih mudah. Pertama, kita tidak butuh ruang. Betul. Nah, kalau teater kita butuh kawan, butuh ruang, dan butuh biaya yang lebih besar. Nggak bisa sendiri ya Pak? Nggak bisa sendiri, misalnya. Karena itu kecenderungan saya menulis budayaan tadi. Nah, sekarang saya lebih banyak misalnya menggali sejarah Palembang. Sebelumnya saya menggali musik etnik. Saya buat kelompok Rejung Pesira. Rejung Pesira itu musik etnik yang menggali musik-musik di Sumsel. Latar belakangnya, karena di Sumsel menurut saya belum ada ciri khas musik Sumsel. Kalau kita lihat Minang misalnya, sekali kita dengar, wah itu Minang gitu. Atau Sunda, sulingnya kita tahu. Atau Batak juga. Tapi Sumsel kan nggak muncul. Saya juga melihat misalnya kalau ada medley lagu dari Aceh, Medan, Melayu, Batak, Minang, biasanya lompat ke Betawi, tapi tidak singgah di kita. Benar. Nah, ini yang mendorong saya dan kemudian beberapa teman membuat grup musik Rejung Pesira. Rejung Pesira itu tadi, itu yang menjadi men-trigger atau memacu Bapak beserta rekan-rekan seperti itu untuk memperdalam gitu bagian kesenian khususnya di musik. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya Pak, masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan terkait dengan backgroundnya Pak Febri dan juga seputar kesenian serta kebudayaan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Saya akan lanjut ngobrol bareng Pak Febri nih. Pak Febri, tadi di segmen sebelumnya sempat dikatakan bahwa memang Bapak fokus untuk mengeksplor atau menggali dari bidang seni musik, yaitu tadi Rejung Pesira ya Pak? Iya, salah satunya musik etnik ya. Musik etnik. Tadi saya katakan bahwa di Sumsel itu belum ada musik khas Sumsel itu. Padahal kita punya basis musik itu. Banyak. Misalnya musik irama Batanghari 9. Nah itu kita eksplor dan kemudian kita gabung agar disenangi oleh anak muda. Lalu irama-irama yang tersebar di Batanghari 9 atau di Sumatera Selatan. Misalnya irama yang di sastra lisan. Kalau di Pagar Alam itu misalnya ada guritan, ada tadut. Kalau di Palembang ada nenggung. Nah kita eksplor, kita jadikan satu bahan untuk kreativitas untuk musik kita, sehingga itu lebih disenangi oleh anak-anak muda. Itu untuk musik. Tadi teater juga kita mencoba menggali lokalitas dan kemudian menggabungkan dengan teater modern, sehingga muncul satu khas teater. Nama teater saya Teater Gaung. Teater Gaung. Kemudian Rejung Pesira itu musik etnik. Saya memulai dan beberapa teman yang di musik itu. Nah, itu kira-kira di Rejung Pesira itu. Dan
Tahun 2007 kita dirikan, dan pada waktu itu lama. lumayan banyak dapat tanggapan. Kita pentas di beberapa kegiatan-kegiatan seremonial, baik pemerintah maupun oleh swasta, dan kita punya khas untuk itu. Meskipun sekarang masih belum begitu melambung, masih belum begitu puas saya untuk mengangkat terus musik etnik ini. Tapi paling tidak ini sudah menginspirasi banyak orang. Jadi ada anak-anak muda yang saya lihat juga sudah ikut ke kita. Ikut ke kita baik dari Palembang sendiri maupun dari daerah-daerah di Sumatera Selatan. Lalu saya sendiri juga 2003 sebelumnya itu membuat lembaga kebudayaan Komunitas Budaya Batanghari 9. Tujuannya untuk meneliti, mengkaji, kemudian membuat buku, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan pertunjukan seni budaya. Nah, dari sini saya mulai aktif menulis. Jadi ada beberapa buku saya tulis kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya. Nah, itu diterbitkan oleh Kobar 9 atau Komunitas Batanghari 9 tadi, kita singkat dengan Kobar 9. Jadi buku-buku budaya itu sudah tulis gitu. Buku teater dulu, buku tari, buku tentang tradisi lisan, tentang adat tepung tawa, dan ada sekitar 12 buku sudah 12 buku. Wah, luar biasa. Itu artinya tadi kan sempat dikatakan juga bahwa ada beberapa komunitas seperti itu ya Pak ya. Apakah itu melibatkan juga banyak misalnya generasi muda, misal ada anak SMA seperti itu, ada mahasiswa dan lain-lain, atau memang yang orang-orang dewasa atau khusus untuk budayawan saja? Untuk di musik Kerjung Pesira tadi kami melibatkan beberapa generasi muda, milenial kita libatkan. Mereka terlibat di situ dan kemudian bergabung di situ dan mereka mencoba untuk mendalami lokalitas. Jadi jangan mereka itu hanyut dengan budaya populer. Mereka juga harus mengenal budaya kita, budaya tradisi kita. Di Komunitas Budaya Batanghari 9 juga kita selalu mempromosikan, mempublikasikan, dan ada pelatihan-pelatihan, misalnya kita melibatkan unsur-unsur juga anak-anak muda agar transmisi atau regenerasi itu berjalan. Nah, ini kan artinya sebenarnya memang Sumatera Selatan ini banyak sekali seperti itu ya Pak ya. Boleh kita sambil jalan nih Pak. Memang banyak sekali kesenian seperti itu kan, yang mungkin sebenarnya masyarakat banyak juga yang tidak tahu gitu. Sebenarnya apa yang menjadi alasan atau yang menjadi sebab dari masyarakat itu tidak terlalu mengenal kesenian yang ada di Kota Palembang itu sendiri? Apakah ada unsur-unsur dari luar atau bagaimana? Ya, jadi seringkali kita dihadap-hadapkan pada dua kutub yang berbeda, antara tradisional dengan modern. Nah, dengan titel modern, seolah-olah seseorang itu menjadi lebih maju, lebih hebat, lebih bergengsi. Kemudian kalau tradisional itu lebih kuno, kolot, itu urusan masa lalu. Jadi kalau kesenian modern, tentu orang lebih banyak kesenian modern karena image seperti itu. Image tradisional selalu dikatakan kolot, tradisional, dan pokoknya serba ketinggalan gitu ya. Nah, inilah salah satu penyebab yang membuat mindset orang-orang, terutama orang-orang muda, untuk tidak ke tradisional karena dianggap kolot misalnya. Kalau tembang Batanghari 9, wah nggak maju lah segala macam itu. Nah, kita coba mensosialisasikan ini agar image ini atau paradigma terhadap musik tradisional ini atau kesenian tradisional tidak seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang derasnya promosi musik kesenian modern. Terutama kalau kita lihat sekarang K-pop misalnya. K-pop, benar. Sebelumnya ada Jepang misalnya, ada India dan sebagainya. Itu mereka deras masuk, dan hampir semua media itu menjadi agen daripada modernitas. Betul. Nah, yang agen tradisional mana gitu? Menghilang gitu ya Pak ya. Dan apalagi media itu misalnya media swasta yang membutuhkan suplemen iklan misalnya. Tentu ini yang lebih kencang karena dananya lebih kencang. Tren ini yang lebih kencang. Nah, untuk anak muda kan sulit tuh. Tradisi itu tidak ada biayanya, tidak ada. Padahal ini adalah punya kita, identitas kita. Jadi sebenarnya memang awalnya itu masyarakat itu tidak sengaja atau secara tidak sadar itu diarahkan seperti itu ya Pak ya. Jadi dialihkan seperti itu. Saya lihat memang ada rekayasa budaya yang besar yang kita itu didirikan oleh kapitalis ya. Kapitalis itu merekayasa budaya untuk kepentingan sehingga kebudayaan kita itu dipengaruhi sehingga kita terang kebudayaan, sehingga bisa
ini apa gengsinya gitu, sehingga kepentingannya juga kepentingan mereka untuk jualan mereka. Betul. Ini semakin seru nih Pak ngobrolnya. Memang kalau soal kebudayaan atau kesenian khususnya di Sumatera Selatan ini memang topik pembicaranya sangat luas sekali, dan nanti kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Bukan Basa-Basi. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Febri. Pak Febri, ini kita boleh juga nih beralih masih tentang milenial sebenarnya gitu kan, bahwa apakah sebenarnya banyak harapan-harapan yang ditaruhkan kepada milenial gitu Pak, khususnya untuk dapat terus mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Sumatera Selatan? Tentu saja. Jadi milenial itu kan pemegang estafet untuk yang berikut. Tanpa milenial terhenti kita. Kebudayaan itu nanti pada satu saat adalah tanggung jawab para milenial. Betul. Tapi saat ini adalah tanggung jawab orang yang paham untuk memberitahukan kepada milenial bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang punya latar belakang sejarah yang bagus sekali. Jadi kalau kita di Palembang misalnya ada Sriwijaya, ada Kesultanan Palembang, Darussalam, yang memiliki nilai-nilai yang tidak kalah sama yang lain. Yang luar biasa indahnya, luar biasa pesannya begitu. Dan mereka harus percaya diri. Supaya mereka percaya diri, itu harus terus-menerus dikomunikasikan. Nah, jadi tentu tidak terbatas pada kami sebagai pegiat budaya saja. Kita juga berharap agar misalnya media gitu kan. Jadi meskipun media itu orientasinya profit bisa, tetapi tidak melupakan nilai-nilai tidak melupakan itu. Jadi ada ruang untuk kalau beberapa media mengkomunikasikan itu, mempublikasikan itu. Tentu budayawan tidak sendirian. Ya, para budayawan tidak sendirian, para sejarawan tidak sendirian. Kalau kita tadi itu tidak mampu. Kita seperti melemparkan kerikil di gubuk yang dalam. Serta gitu, udah hilang. Nah, jadi itu. Jadi kita tentu berharap semua mari kita fokus itu. Bukan cuma media tapi juga pemerintah juga seharusnya membuat program-program untuk lebih gencar mensosialisasikan, publikasikan budaya tradisional ini, kesenian tradisional ini. Karena kalau tidak begitu kita akan kalah terus-menerus, dan generasi muda ruangnya itu akan diambil terus-menerus oleh budaya-budaya luar gitu ya Pak ya, atau pop culture. Pop culture itu tidak perlu dibantu, dia naik sendiri. Setiap hari kita melangkah dari rumah kita sudah dapat pop culture. Tapi kalau tradisi yang budaya kita sendiri, media asing di negeri sendiri. Betul. Kita ingin menghadirkan budaya itu agar dia menjadi milik kita, menjadi tuan rumah, menjadi setiap hari kita dengarkan. Maka butuh keterlibatan semua pihak. Betul. Karena mungkin kalau bisa dilihat bahwa generasi muda zaman sekarang sama anak-anak muda zaman dulu itu beda gitu ya Pak ya, karena zaman dulu mungkin masih yang sangat kental dengan kesenian, dengan kebudayaan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai program-program tadi, memang harapannya kepada pemerintah banyak sekali program yang diciptakan seperti itu ya Pak, untuk tetap melestarikan kebudayaan. Nah, tapi kalau dari organisasi Bapak atau dari independensinya Bapak sendiri gitu, apakah Bapak ada memiliki program-program seperti itu khusus yang 100% akan melibatkan atau terus berkontinu seperti itu? Kita punya pengalaman yang cukup panjang. Bagaimana kita memajukan kebudayaan kita. Betul, pasti. Melestarikan kebudayaan kita. Kita mencoba untuk bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni misalnya. Itu percuma saja. Maka orientasi saya, bagaimana lebih mendasar dari itu. Misalnya saya mengadvokasi pemerintah. Gitu. Apakah, karena kalau kita lihat selama ini, ekosistem kebudayaan kita itu bagus. Karena kebudayaan yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Betul. Dia berkelindang gitu ya, atau saling kait-mengait satu sama lain. Nah, pada masa lalu katakanlah, pada masa lalu itu ada tokoh budaya yang cukup kuat di daerah, gitu. Nah, sekarang tokoh itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak didukung oleh regulasi kita. Nah,
Artinya pertama yang harus dibuat adalah regulasi budaya. Iya. Dan ini hampir tidak punya kita. Ada beberapa itu cuma sifatnya juga tidak begitu mendasar. Betul. Jadi regulasi itu penting. Misalnya Perda Perlindungan Kebudayaan. Iya. Nah untuk di Indonesia sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaan. Itu yang paling penting. Iya. Yang kedua sarana dan prasarana. Masa lalu kita punya banyak sarana prasarana. Di Palembang banyak. Hari ini hampir tidak ada sarana prasarana untuk kesenian. Hampir tidak ada. Ada jauh misalnya di Jakabaring, itu taman budaya. Aksesnya Nah, aksesnya. Dulu ada taman budaya di dekat sini, kemudian dipindahkan. Sulit. Sarana prasarana. Bukan cuma taman budaya, lembaga adat dan segala macam. Di adat itu saling terkait satu sama lain. Betul. Nah, yang selain itu ketiga tentu program yang rutin, program kebudayaan yang rutin. Iya. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan dan pelatihan dan segala macam, saya kira itu akan mendorong hidupnya lagi kebudayaan tradisional. Betul. Meriahnya lagi kebudayaan tradisional. Tapi kalau beberapa ekosistem itu tidak tercipta atau sanggar-sanggar itu tidak hidup, maka ya kita akan terus-menerus bicara dan diskusi tanpa penyelesaian. Betul. Jadi mungkin memang langkah dari pemerintah itu langkah konkretnya yang memang ditunggu-tunggu dan selalu dinantikan oleh seluruh budayawan, tidak hanya budayawan sebenarnya Pak, tapi juga seluruh masyarakat juga diharapkan bisa kembali gitu kan untuk dapat mengenal. Ada kewajiban pemerintah menurut undang-undang itu misalnya menyelenggarakan, memfasilitasi, atau membuat perda, membuat gedung kesenian dan sebagainya. Benar. Ada tanggung jawab dari masyarakat budaya seperti kami itu untuk memeriahkan kalau sudah ada sarana dan prasarana. Tapi sekarang pemerintah belum menjalankan kewajiban pemerintah daerah. Oke. Baik, jadi memang itu menjadi harapan seluruh masyarakat ya Pak ya, tidak terkecuali juga dari Pak Febri, namun juga kita harapkan semoga kebudayaan, kesenian dan juga nilai-nilai adat istiadat yang ada di Sumatera Selatan ini tidak pernah tertinggal dan tidak tergerus zaman, tidak tergerus oleh budaya apapun seperti itu ya Pak. Baik Pak Febri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Bukan Basa-Basi. Semoga sehat selalu dan aktivitasnya semuanya lancar ya Pak ya. Dan pemirsa, kami ucapkan terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Bukan Basa-Basi. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.